Saya buka As-Sajdah ayat 5. Oh iya, Tuhan pernah turun ke bumi dengan sekian waktu lamanya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah menjaga iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini sahabat kita akan mengklarifikasi tentang seorang sosok atau seorang murtadin sahabat yang dia mengatakan dia adalah ustadz. Kemudian dia pernah juara MTQ dan dia memutuskan murtad. Wow. Ini ada sesuatu yang kejanggalan kalau kita pikirkan dengan akal sehat sahabat. Dan itu perlu kita klarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat, baik itu muslim ataupun non-muslim sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat. Langsung saja kita menyaksikan seorang ustadz yang dia mengatakan sangat-sangat fanatik, tapi dia murtad. Na'udzubillah. Ini dia cuplikannya sahabat. Pada awalnya saya terlahir di keluarga muslim yang taat. Setelah di samping taat juga melakukan sekolah dengan baik, sekolah rutin seperti biasanya, dan setelah pulang sekolah langsung berangkat sekolah lagi, yaitu sekolah agama. Sekolah agama, belajar Al-Quran hadis, ibadah syariah, terus ilmu hadis dan ilmu fikih. Saya hidup di kampung dengan suasana doktrin agama yang begitu luar biasa, sampai saya tidak bisa tidak bisa bahwa agama ini agama yang paling baik, tidak ada tandingannya, bahwa agama Islam ini agama yang paling baik, agama yang saya anut. Ada di luar Islamnya, karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Islam ini mampu memberikan syafatul mut'ah pada hari kiamat nanti nabinya. Itu yang saya alami pada doktrin sebelumnya. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan sedikit cuplikan, kemudian kita akan lanjutkan sebentar lagi sahabat. Ini sangat aneh nih dari kesaksian si Bapak Murtadin ini. Dia mengatakan dia adalah muslim yang taat, dia adalah muslim yang sangat fanatik sahabat. Kemudian dia berasal dari keluarga yang juga fanatik terhadap Islam. Yang anehnya sahabat, dia menyebutkan pada saat hari kiamat Islam ini mampu memberikan syafatul mut'ah. Syafatul mut'ah dari Nabi. Nah ini kan aneh nih kalau kita pikir sahabat. Mana ada istilah syafatul mut'ah dalam Islam? Yang ada mut'ah itu setahu saya sahabat dalam agama Syiah, yang memang notabene sesat sahabat. Agama Syiah itu memang murni sesat, akidahnya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mengkafirkan para sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar sahabat. Mereka kafirkan. Makanya akidah Syiah itu dikategorikan oleh para ulama adalah akidah yang sesat. Nah, kembali lagi ke si Bapak Murtadin ini, dia mengatakan syafatul mut'ah. Mungkin para sahabat pernah mendengarnya, tolong drop di kolom komentar. Terus terang sahabat, saya sudah menempuh pendidikan di pondok pesantren, saya sudah menempuh pendidikan di jenjang kuliah, di madrasah umum sahabat. Tapi saya tidak pernah mendengarkan ada yang namanya syafatul mut'ah. Ini saya perlu ya pencerahan dari para sahabat, tolong drop di kolom komentar. Baik sahabat, ini kita akan lanjutkan sahabat ke cuplikan selanjutnya sahabat. Mohon disimak dengan seksama sahabat, supaya kita mendapatkan apa yang dimaksud oleh si Bapak Murtadin ini sahabat. Baik, ini dia cuplikannya. Hidup di pesantren, di lingkungan pesantren Al-Quran. Saya di sini, di sebelah rumah saya pesantren Al-Quran, namanya Yayasan Yapata ya, Yayasan Al-Quran Tufatul Atfal.
Saya mungkin santri pertama yang ada di pesantren ini karena pada tahun itu dibangun belum ada siswanya, cuma saya yang belajar di situ. Kemudian saya sudah beberapa tahun sambil melaksanakan sekolah, sudah beberapa tahun jadi santri, kemudian ada santri baru, saya lah jadi gurunya. Sampai 2-3 tahun saya menjadi guru pesantren Al-Quran, mengajarkan seperti ngaji lagu ya, ngaji lagu, mahrojul huruf, tajwid, dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya pada saat itu saya juara kabupaten di sini. Pernah juara kabupaten ya, Kabupaten Subang. Tahun 1992 pada saat itu. Sudah lama waktunya kalau dilihat dari sekarang. Saya terus-terus belajar mengaji dan belajar melatih diri untuk melantunkan, membaca ayat suci Al-Quran supaya didengarnya indah gitu. Baik sahabat, kita sudah mendengar sekilas atau lanjutan dari kesaksian si Bapak Murtadin ini sahabat. Dia mengaku sahabat, dia pernah juara MTQ, dia memang berasal dari keluarga atau dari orang yang memang mendalami Al-Quran sahabat di pondok pesantren. Dia pernah mengajar. Wow, ini adalah suatu yang sangat luar biasa saya pikir sahabat. Dan otomatis dengan indikasi demikian sahabat, dengan pembelajaran si Bapak Murtadin ini demikian tidak terlepas dari pondok pesantren, maka dapat kita katakan si Bapak Murtadin ini merupakan orang-orang yang paham Al-Quran sahabat. Nah, ini catat ya sahabat, dia merupakan orang yang juara MTQ dan dia pun mendalami ilmu Al-Quran, makharijul huruf dan sebagainya. Tentang Al-Quran lah intinya sahabat, dia mendalami tentang ilmu Al-Quran. Tapi ada kejanggalan sahabat pada cuplikan yang selanjutnya yang akan kita saksikan ini. Sahabat penasaran? Langsung saja kita saksikan ya cuplikan terakhir dari kesaksian si Bapak Murtadin ini. Baik, ini dia cuplikannya sahabat. Saya diajak diskusi pada saat itu di salah satu Alfamart ya. Di depannya suka ada kursi, saya langsung diajak ngobrol. Terus mereka melantunkan pertanyaannya seperti begini. Bapak percaya nggak Tuhan turun ke bumi, pernah turun ke bumi? Saya tidak menjawab pada saat itu. Terus apa maksudnya dengan pertanyaan ini? Enggak, Bapak percaya enggak bahwa Tuhan pernah turun ke bumi? Saya tidak percaya. Oh, kalau tidak percaya coba buka As-Sajdah ayat 5. Saya diinjili dengan Al-Quran pertamanya. Saya buka As-Sajdah ayat 5. Oh iya. Tuhan pernah turun ke bumi dengan sekian waktu lamanya. Kemudian setelah urusan selesai kepadanya, lalu Allah akan kembali ribuan tahun lamanya menurut perhitunganmu. Oh iya, berarti pernah turun ya. Ini pernah turun Pak, Tuhan itu pernah turun. Tapi kalau Tuhan turun dengan ketuhanannya yang benar, Tuhan Maha Kuasa, dunia ini akan hancur Pak. Ya saya tahu kalau itu. Karena Tuhan Maha Kuasa, dunia ini akan hancur. Kemudian saya diberikanlah beberapa ayat dari Al-Quran dan saya pada saat itu digali kembali, terus dikenalkanlah. Mereka hebat karena mereka berangkat menginjil dari Al-Quran. Saya dikenalkan di WA dengan namanya Pak Ronald ya, temannya yang mengajari saya itu namanya Pak Ronald, itu hebat sekali karena saya diinjili dengan Al-Quran. Kalau langsung dengan Injil mungkin saya langsung menolak itu. Dia mengenalkan bahwa Isa Al-Masih adalah orang yang dijanjikan, bukan Imam Mahdi yang lain, tapi inilah orangnya katanya. Dia seorang nabi, seorang utusan Allah, dia firman Allah juga. Dia mengatakan selalu perkataan yang benar, dia roh Allah juga. Dia sebagai tanda juga, dia hakim juga, semuanya dia yang dibahas. Sampai saya tidak bisa sampai saya tidak bisa ngomong pada saat itu. Tapi saya tidak diam begitu saja, saya pelajari di Al-Quran, ternyata memang benar.
Di surat Al-Imran ayat 45, dengan singkatnya saya percaya semua. Percaya bahwa Al-Masih adalah roh Allah, Al-Masih adalah kalimatullah, Al-Masih adalah firman Allah. Setelah saya mengaji lagi, saya percaya bahwa dia adalah firman Allah, roh Allah, dan dia adalah hakim yang adil. Karena semua ada di dalam Al-Quran. Dari mulai surat Al-Baqarah ayat 87, 253 ayat surat 3 ayat 45, surat 3 ayat 45, terus surat 3 ayat 171, 172, surat 3 ayat 19, ayat 30, surat 4 ayat 157, surat 4 ayat 75, surat 19 ayat 34, dan banyak lagi saya hafal itu tentang Isa Al-Masih. Di situ saya mulai tergugah, oh benar, ini kayaknya benar. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan ya kesaksian dari si Bapak Murtadin ini yang mengatakan sahabat, na'udzubillah summa na'udzubillah, Tuhan pernah turun ke bumi dengan mengutip dalil Al-Quran yaitu surah As-Sajdah ayat 5 sahabat. Na'udzubillah. Baik sahabat, langsung saja kita klarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat, baik yang muslim maupun yang non muslim. Saya akan langsung bukakan sahabat surah As-Sajdah ayat 5 sahabat. Mari kita dengarkan dengan seksama sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Yang artinya, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sadaqallahul aliyul azim. Baik sahabat, menurut para mufassir sahabat, ayat ini bukan berarti Allah itu langsung turun ke bumi, bukan berarti Tuhan itu langsung turun ke bumi. Andai kata Tuhan itu turun ke bumi sahabat, walau dalam sebentar saja maka dunia ini akan binasa. Itu terbukti pada saat Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Maka pada saat itu Allah baru berniat saja menampakkan dirinya, seluruh gunung yang sangat besar-besar pada saat itu di pinggiran, ya di pinggir tetangganya Bukit Tursina sahabat, hancur lebur rata dengan tanah sahabat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru niat saja sahabat, bukan berarti Allah itu pernah turun ke bumi, bukan berarti Tuhan itu pernah turun ke bumi. Karena itu sesuatu hal yang sangat mustahil kita bisa melihat Allah, bisa melihat Tuhan di dunia ini sahabat. Nah, bagaimana juga kita dapat melihat Tuhan, bagaimana juga kita dapat bertemu dengan Tuhan, ini ada juga dalam Al-Quran sahabat. Barang siapa yang menghendaki bertemu dengan Tuhan, maka hendaklah dia berbuat soleh, falya'mal amalan solihah, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sahabat. Jadi ini sangat simpel sahabat. Allah memberikan jawaban bagaimana solusi apabila kita ingin berjumpa dengan Allah, yaitu di surga Firdaus. Kita harus berbuat kebaikan, kita harus menjalankan semua syariat yang Allah tentukan. Sangat-sangat simpel sahabat sebenarnya kalau kita pikirkan dengan akal sehat. Jadi ngapain Allah itu turun ke bumi sahabat? Nah, tafsir ayat As-Sajdah ayat 5 ini sahabat, ini menggambarkan bahwasanya kekuasaan Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi semesta ini sahabat, baik di bawah tanah, di atas langit, di udara dan sebagainya sahabat. Yang mengatur itu semua di bawah naungan atau kekuasaan Allah. Tapi Allah memiliki malaikat yang jumlahnya cukup banyak sahabat, melebihi jumlah manusia. Kalau jumlah manusia itu 6 miliar, 7 miliar, berarti malaikat itu bisa jadi berpuluh-puluh kali lipat. Contohnya saja sahabat, setiap pribadi kita sahabat memiliki 2 malaikat sahabat. Itu minimalnya sahabat. Belum lagi malaikat yang memberi rezeki, belum lagi malaikat yang menjaga pohon, belum lagi malaikat yang menjaga pada saat kita tidur. Pada saat kita tidur dijaga oleh malaikat sahabat bagi orang-orang yang tidur melalui tuntunan syariat. Seperti misalkan sebelum tidur ambil wudhu sahabat. Pada saat kita balik serong ke kiri, serong ke kanan pada saat kita tidur, kita tidak sadar, maka malaikat tersebut mencatat amal baik. Makanya biasakanlah sahabat untuk berwudhu sebelum tidur sahabat. Ini adalah suatu syariat sahabat, sunnah.
Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan ya tidak masalah sahabat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya si bapak murtadin ini sahabat, saya tidak begitu yakin sahabat bahwasanya si bapak murtadin ini berangkat dari agama Islam, berangkat dari seorang ustadz yang memang paham dengan Al-Quran dan dia pernah juara MTQ, tapi dia tidak begitu paham dengan nilai-nilai tafsir yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sahabat tidak bisa langsung kita memaknai secara harfiah, tidak bisa kita langsung memaknai sebagai ayat langsung sahabat, tapi kita butuh penafsiran para ulama yang memang paham bagaimana mentafsirkan Al-Quran, karena para ulama sudah memahami ilmu usul fiqh, ilmu bahasa Arab, ilmu hadis sahabat. Jadi para ulama itu sudah komplit, makanya para ulama berhak dan memang harus mentafsirkan, dan kita harus membaca tafsir dari mereka sahabat, karena kita bukan ahli bahasa, kita tidak begitu paham dengan ilmu usul fiqh, kita tidak begitu paham dengan ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, lebih-lebih lagi sangat banyak hadis Rasulullah SAW sahabat yang memang dibutuhkan pada saat penafsiran Al-Quran supaya tidak bertentangan makna itu sendiri dari syariat yang sedang kita jalankan sahabat. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan sahabat, yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi